Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah. Udah makan belum? Oh, belum, nanti ya ketika istirahat ya. Baik, sebelum pembelajaran Bu Guru mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru absen terlebih dahulu ya, Cah. Siapa yang tidak berangkat pada pertemuan kali ini? Oh, Mbak Salisa, kenapa dia? Oh, Masya Allah, umroh ya. Kita doakan semoga umrohnya menjadi umroh yang mabrur. Amin. Oh, baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi nih, Bu Guru ada ice breaking sedikit. Nanti ketika Bu Guru bilang tepuk satu, kalian tepuk satu, tepuk dua kali, tepuk tiga kali, tepuk empat, tepuk 5. Oke, udah paham semuanya? Oke, udah siap? Udah siap semuanya? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ayo, nggak fokus ya Mas Husni ya? Oke, ulangi lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Next. Oke, coba sekarang kita lihat pada layar yang ada di depan. Untuk gambar yang satu, ini gambar apa, Cah? Oke, betul sekali. Ini adalah tukang penjahit sedang mengukur badan pelanggan. Kemudian gambar yang kedua ada? Oke, betul sekali. Penjual buah sedang menimbang buah. Jadi, kesamaan kedua gambar tersebut adalah sama-sama melakukan. Oke, betul sekali, luar biasa. Jadi, hari ini kita akan mempelajari terkait dunia pengukuran, tetapi tidak saja cara mengukur, juga bagaimana sih, mengapa sih pengukuran itu penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Mengapa sih pengukuran itu penting di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu nggak? Oke, betul sekali Mas Nuzulur. Apa Mbak Fatia? Kalau mau beli apa-apa sama. Oke, luar biasa sekali. Gimana Mbak Salma? Oke, betul sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah mau menjawab. Oke. Jadi dua kegiatan tersebut melakukan pengukuran. Pengukuran itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kita tidak langsung menebak saja? Ya karena itu tadi, kita ketika membeli baju, aku mau beli baju S, padahal ukuran kita itu di LD 696 kayak gitu. Padahal LD S itu sekitar 90-an. Pasti kan nggak muat. Nah, untuk apa pengukuran itu penting di dalam kehidupan kita sehari-hari? Makanya dari itu kita nanti akan mempelajari terkait pengukuran. Sebelum itu, guru akan membagikan kalian soal pretest terlebih dahulu. Kabar gembiranya adalah kalian boleh membuka handphone untuk menyeken soal pretest. Setelah itu nanti handphonenya bisa dimasukkan ke tas ya, Cah. Oke, silakan Mas. Udah selesai semuanya? Sudah selesai? Oke, pada dapat nilai berapa, Cah? Alhamdulillah, luar biasa sekali ya, pintar-pintar. Berapa? Oh, belum. Ayo, dapat nilai berapa? 100, pintar banget ya anak-anak Bu Guru ini. Udah semua handphonenya boleh dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu.
kita fokus pada pembelajaran. Jadi pembelajaran hari ini memiliki tujuan yang pertama memahami pengertian pengukuran. Yang kedua, kalian bisa membedakan nantinya satuan baku mana, satuan tidak baku, dan kita akan melakukan percobaan sederhana terkait pengukuran. Oke, tadi kita sudah melihat dua gambar. Ada penjahit yang sedang melakukan pengukuran kepada pelanggan, juga tukang buah yang sedang menimbang buah. Mereka keduanya saling melakukan kegiatan pengukuran. Nah, pengukuran itu apa sih? Oke, betul sekali. Yang lain, pengukuran apa? Apa itu pengukuran? Sama. Oke, betul. Jadi pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan satuan tertentu. Contohnya nih, Mas Rizal tinggi badannya 160 cm. Kemudian Mbak Nahtimul Aula masa badannya 40 kg. Panjang pensil Mbak Salma 10 cm. Jadi di dalam contoh tersebut bisa dikatakan ada 3 komponen yang sangat penting, yang mana ada besaran, nilai, dan juga satuan. Apa sih besaran itu? Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur seperti panjang, massa, suhu, dan lain-lain. Kemudian next, nilai atau angka. Nilai atau angka ini adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Jadi di setiap tadi sesuatu yang bisa diukur itu tetap ada nilai. Seperti kayak tadi ukuran bajunya Mbak Anggun berapa LD-nya, kayak gitu. Kemudian massa badannya Mbak Nahtimul Aula, panjang pensilnya Mbak Cindy, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada satuan. Satuan adalah pembanding dalam pengukuran. Nah, satuan itu selalu diletakkan di belakang angka atau nilai. Dan satuan itu dibagi menjadi 2. Ada satuan baku dan juga satuan tidak baku. Betul. Ada gram juga dan lain-lain. Nah, kemudian ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu satuan yang tidak ditetapkan secara internasional. Artinya, kita ketika mengukur dengan satuan tidak baku itu hasilnya akan berbeda-beda di setiap orang. Semisal nih Mbak Tias mengukur panjang televisi ini itu 10 jengkal, tetapi Mbak Mawar menghitungnya itu tidak sampai 10 jengkal. Artinya perhitungan hasilnya setiap orang itu berbeda-beda. Next. Ya, betul sekali tidak akurat. Tadi besaran itu ada 2. Yang pertama ada besaran pokok dan juga turunan. Pertemuan kali ini kita membahas besaran pokok terlebih dahulu. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Bisa dilihat tabel yang ada di layar ini. Itu termasuk besaran, lambang, satuan, kemudian lambang satuan. Oke, materi telah Bu Guru sampaikan. Nantinya Bu Guru akan membagi kalian menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan pengukuran sederhana satuan tidak baku. Lima orang, satu kelompok 5 orang atau enggak 6 orang. Oke, silakan dikerjakan ya. Kalian nanti akan saya bagikan untuk yang diukur ada sisir, ada buku, sama ada ballpoint. Tadi ballpoint kemana? Oke, ini. Nah, jadi kalian nanti mengerjakan LKPD-nya itu mengukur dengan satuan tidak baku, dengan jengkal tangan. Ada berapa jengkal, panjang buku tulis, kemudian panjang sisir, dan juga panjang ballpoint. Ya, dan juga kalian membandingkan berat mana sih antara buku dengan sisir, antara ballpoint dengan buku, atau yang telah ditaruh di tabel tersebut.
Oke, silakan melakukan percobaan sederhana. Bu Guru kasih waktu 2 menit. Ya kan tadi itu sesuai jengkal tangan kalian masing-masing. Semisal nih, ini kan 1 jengkal. Nah, sisa 3 jari berarti ditulis aja 1 jengkal 3 jari kayak gitu. Hasil iya. Hasilnya KB. Iya. Atau kelompok. Iya. Yang ukur 1. Ya. Ini tadi udah diukur? Udah. Ini udah diukur? Belum. Ini? 1 jengkal, Miss. Udah. Nih. Kelompok berapa ini? Terakhir udah? Kita dari kelompok ini, Kak. Ibu. Kelompok berapa? Lili. Kelompok Lili. Ya. Udah semua? Oke. Sambil menyelesaikan LKPD kalian yang telah Bu Guru kasihkan. Jadi, apakah LKPD kalian hasilnya sama dengan kelompok lain? Tidak. Kenapa kok bisa tidak? Oke, betul sekali. Iya, terus beratnya apakah sama? Dikarenakan apa? Sama. Beratnya sama? Beda, belum tahu ya, karena kita mengukurnya dan juga menimbangnya tidak dengan alat yang baku. Oke, materi sudah saya sampaikan juga, LKPD-nya sudah, percobaan sudah. Ada yang ingin menyampaikan nggak kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Mungkin Mbak Mawar sih bisa maju? Nggak mau? Mbak Salma? Ayo. Nanti Bu Guru kasih hadiah. Ayo Mas Husni. Ayo, nggak apa-apa. Itu kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Ayo, nggak apa-apa. Ayo, nggak apa-apa. Ayo. Nanti tak kasih hadiah loh. Ayo. Kalau nggak mau Mas Iim aja sih. Mas Iim, coba maju ke depan menyimpulkan tadi pembelajarannya, kita materi apa dan lain-lain. Nanti Bu Guru kasih hadiah. Materi kita tadi adalah pengukuran, terus pengukuran itu untuk menentukan bukan memastikan kerja. Iya. Pengukuran ada jenis. Iya. Iya. Terus? Baku itu yang ada di secara internasional. Iya. Contohnya meter, gram, terus. Iya. Terus yang tidak baku itu jengkal, terus iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas Iim. Bentar. Bu Guru kasih hadiah ya. Oke, nanti bisa dibagi sama teman satu kelas ya. Nggak mau ya, buat Mas Iim aja nggak apa-apa sih. Oke, jadi pembelajaran pada pagi hari ini kesimpulannya adalah kita melakukan percobaan dengan satuan tidak baku, yang mana hasil dari setiap seseorang itu akan berbeda-beda. Next, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari terkait satuan baku, yang mana hasilnya sudah pasti dan juga akurat. Oke? Cukup pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat belajar. Kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.